Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekologi Pembangunan Bapak Adi Prasetyo. Yang terhormat seluruh rekan-rekan jurusan Administrasi Setia Malang. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya Resti Ismawati semester 7 akan mereview jurnal yang berjudul Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal ditulis oleh Mira Rosana pada tahun 2018. Jurnal ini sebanyak 18 halaman dengan penerbit yaitu Universitas Pasundan, Jawa Barat. Tujuan penelitian yaitu untuk lebih memahami materi pembangunan, tidak hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi keseimbangan ekosistem untuk berkelanjutan kehidupan. Subjek penelitian yang diambil yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan metode penelitiannya yaitu metode penelitian deskriptif. Landasan teori yang digunakan yaitu dari Torado 2092, The World Commission on Environment and Development. Prosedur penelitian yaitu menggunakan pendekatan dan metode penelitian dengan memperoleh data empiris saat penelitian ini dilakukan melalui tahap observasi, wawancara studi, dokumentasi, studi literatur, penjajakan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan lengkap pengumpulan data serta analisis data. Hasil penelitian yaitu pembangunan di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan walaupun dalam kenyataannya pembangunan di Indonesia masih banyak yang lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan, dan diharapkan pemerintah benar-benar dapat menjadi pengawas dan pemeriksa dokumen AMDAL untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yaitu merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sustainable development terdapat dua aspek penting yang saling berkaitan atau mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu aspek lingkungan, aspek pembangunan, di mana konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Untuk menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi, diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumennya adalah 1. Tindakan bersifat preemptif, yaitu seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini adalah dokumen wajib. Tindakan bersifat preventif, yaitu seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program proper. Sedangkan tindakan bersifat proaktif seperti pemberian sertifikasi ISO 14001 ataupun audit lingkungan atas prakarsa sendiri. Dari instrumen tadi, manakah yang penting dilakukan pada tahap awal?
Ya, tentunya adalah melakukan tindakan pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan dokumen yang berisi tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Kegiatan apa saja yang dapat menimbulkan dampak besar pada lingkungan hidup? 1. Pengubahan bentuk bentang alam. 2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuhan dan jenis hewan serta jasa training. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Badan Pengendali Dampak Lingkungan BAPEDAL merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau penyusunan AMDAL. AMDAL berfungsi sebagai pemeriksa dan pengawas yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan dari adanya pembangunan. Apa saja aspek-aspek tersebut? Sosial budaya, fisika, kimia, ekologi, sosial ekologi, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah selain melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan, seharusnya juga melakukan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Tentunya berguna untuk memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Dan bagi masyarakat juga memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan cara memberi saran dan pendapat terhadap dokumen AMDAL, juga keaktifan dalam memelihara kelestarian lingkungan, sehingga sumber daya alam menjadi milik bersama dan kelestariannya terpelihara, di mana masyarakat memahami manfaatnya untuk generasi yang akan datang. Kekuatan penelitian ini yaitu pemahaman konsep dari berbagai sumber, menguatkan pemahaman reviewer yang ditulis pada jurnal. Kelemahan penelitian ini yaitu isu pembangunan berkelanjutan belum dituliskan dengan jelas untuk keterkaitannya dengan materi pembangunan berwawasan lingkungan. Kesimpulan pada materi ini adalah Sustainable Development merupakan konsep pembangunan berwawasan lingkungan di mana dalam pembangunan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Apabila kelestarian lingkungan terjaga dengan baik, maka akan tercapai keseimbangan ekosistem. Sustainable Development merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup masyarakat, baik masyarakat generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Demikian review jurnal kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia yang ditulis oleh Mira Rosana dari Universitas Pasundan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.